Salam Eka Wika Yuda Sakti. Halo pemirsa, dengan saya Serdakwa Silvani akan mengulas edisi minggu ini. Kodiklat Angkatan Darat menggelar upacara rutin mingguan. Upacara dipimpin oleh Inspektur Upacara, Pabanloks Dirum Kodiklatat, Kolonel Infantri Tumito. Dengan Komandan Upacara, Mayor CPL Suseno, bertempat di lapangan upacara Kodiklat Angkatan Darat. Upacara yang diikuti oleh seluruh personel Kodiklat Angkatan Darat, baik prajurit militer maupun PNS, berlangsung dengan hikmat dan tertib. Kegiatan ini merupakan agenda rutin satuan yang memiliki makna strategis. Tidak hanya sebagai sarana pembinaan tradisi keprajuritan, tetapi juga untuk memelihara dan menumbuhkan jiwa nasionalisme di lingkungan Kodiklat Angkatan Darat. Pengucapan nilai-nilai dasar keprajuritan dilaksanakan oleh Serka Artama sebagai pengucap Sabta Marga, Serka Haryono sebagai pengucap Sumpah Prajurit, dan Serda Yohanes Sinaga sebagai pengucap 8 wajib TNI. Melalui pelaksanaan upacara ini, diharapkan seluruh personel Kodiklatat semakin memiliki semangat pengabdian yang tinggi, solid dalam kebersamaan serta mampu meningkatkan profesionalisme dan kinerja guna mendukung keberhasilan tugas pokok Kodiklat Angkatan Darat dalam membina dan menyiapkan prajurit TNI Angkatan Darat yang profesional, berkarakter dan berjiwa nasionalis. Beralih ke berita selanjutnya. Direktur Doktrin Kodiklatat, Brigjen TNI Wawan Erawan CMM, memimpin pelaksanaan Prauji Naskah 2 Validasi Orgas Kodiklatat dan penyusunan organisasi Puslat Bank Sispur yang berlangsung di Gedung Ganesha 3 Kodiklatat. Kegiatan Prauji Naskah 2 ini dilaksanakan sebagai forum untuk membahas serta menyempurnakan substansi naskah validasi organisasi, sehingga materi yang dirumuskan benar-benar memenuhi aspek kesesuaian, ketepatan dan kebutuhan real satuan. Dalam arahannya, Dirdo Kodiklatat menegaskan bahwa PraUN 2 merupakan tahapan penting dalam proses penyempurnaan organisasi. Dirdo Kodiklatat menyampaikan bahwa hasil dan berbagai masukan dari UN 1 perlu dipaparkan kembali untuk dilakukan perbaikan serta menekankan pentingnya kontribusi aktif seluruh peserta guna menghasilkan dokumen yang komprehensif dan berkualitas. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Dirlat Kodiklatat, Pamen Ahli Bidang Padusen Kodiklatat, dan Pusimpur Kodiklatat, Paban Ok dan Paban Sisdo Permildas Dirdo Kodiklatat, Irut Benit Kodiklatat serta tim Pokja. Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat menghasilkan rumusan organisasi yang semakin matang, adaptif dan mampu menjawab tuntutan tugas serta dinamika perkembangan organisasi TNI Angkatan Darat ke depan. Beralih ke berita selanjutnya. Komandan Kodiklatat, Letjen TNI Muhammad Hasan, didampingi Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Gabungan Kodiklatat, menerima kunjungan dan Pusdiklat Pasus beserta Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Cabang 4 Pusdiklat Pasus di Rumah Dinas dan Kodiklatat. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka peringatan HUT ke-74 Kopassus, sebagai wujud mempererat tali silaturahmi antara satuan dengan para senior serta keluarga besar Kopassus, sekaligus bentuk penghormatan atas pengabdian yang telah diberikan. Diketahui, Letjen TNI Muhammad Hasan merupakan Danjen Kopassus ke-32 periode 2020-2021. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kabagdiklat Pusdiklat Pasus, WS Kabagum Pusdiklat Pasus, dan Sespes Pusdiklat Pasus, Wakil Ketua Persit KCK Cabang 4 Pusdiklat Pasus beserta pengurus dan rombongan. Dan Kodiklatat menyampaikan, pentingnya peningkatan profesionalisme prajurit Kopassus melalui kemampuan adaptasi terhadap perkembangan teknologi, penguatan mental serta pengembangan doktrin. Meskipun dihadapkan pada percepatan pendidikan dan dinamika organisasi, prajurit tetap dituntut menjaga standar tinggi agar Kopassus terus menjadi satuan unggulan yang andal dan profesional. Sementara itu, Dan Pusdiklat Pasus menyampaikan salam hormat dari pimpinan Kopassus serta memaparkan perkembangan organisasi, rekrutmen dan penyelenggaraan pendidikan serta latihan prajurit. Dan Pusdiklat Pasus juga mengharapkan masukan dari Dan Kodiklatat guna mendukung kemajuan Kopassus ke depan. Melalui kegiatan ini, diharapkan hubungan silaturahmi yang telah terjalin semakin erat, sekaligus mampu memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kualitas pembinaan prajurit sehingga Kopassus senantiasa menjadi satuan elit yang profesional, modern dan semakin dicintai rakyat. Beralih ke berita selanjutnya. Komandan Kodiklatat, Letjen TNI Muhammad Hasan, secara resmi membuka rapat anggota tahunan Puskop Kartika Ganesha tutup buku tahun 2025, yang berlangsung di Aula Muhammad Toha Makodiklatat. RAT merupakan forum tertinggi dalam koperasi yang memiliki kewenangan menetapkan kebijakan, mengevaluasi kinerja pengurus serta menilai sejauh mana koperasi memberikan manfaat bagi anggota dan keluarganya. RAT kali ini mengusung tema dengan semangat adaptif dan solutif,
Koperasi Angkatan Darat siap membangun kemandirian dalam rangka kesejahteraan anggota. Dalam sambutannya, Danko Diklatat menegaskan bahwa rapat anggota tahunan merupakan forum strategis untuk menetapkan kebijakan, mengevaluasi kinerja pengurus serta memastikan koperasi memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan anggota. Danko Diklatat juga menekankan pentingnya inovasi, transparansi dan optimalisasi berbagai peluang usaha agar koperasi mampu beradaptasi dengan dinamika ekonomi serta terus berkembang demi mendukung kesejahteraan prajurit dan keluarganya. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Wadanko Diklatat, Inspektur dan Wakil Inspektur Kodiklatat, para Direktur Kodiklatat, Ketua Puskop Kartika Ganesa, Paban Persdirum Kodiklatat, dan Denma Kodiklatat, Kabid Nikopin Kopat, Kabid Diklat Dekopinwil Jawa Barat, Sekretaris Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat serta para pengawas Puskop Kartika Ganesa. Melalui RAT ini, diharapkan dapat menghasilkan keputusan yang objektif dan transparan serta menjadi landasan dalam merumuskan program kerja ke depan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan seluruh anggota koperasi. Beralih ke berita selanjutnya. Mahasiswa Diploma 4 Program Studi Teknik Elkasista dan Telkomil Poltekkad menyelenggarakan workshop bertema Rancang Bangun dan Implementasi Sistem Otomatis Cerdas Berbasis Internet of Things (IoT) dan Energi Surya di Aula Poltekkad. Kegiatan ini fokus pada pengembangan teknologi, pemberian pakan ternak otomatis yang mengintegrasikan kecerdasan buatan berbasis Internet of Things (IoT) untuk meningkatkan efisiensi operasional. Penggunaan energi surya sebagai sumber tenaga utama menegaskan komitmen mahasiswa dalam menciptakan solusi teknologi yang mandiri, efektif, dan ramah lingkungan sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Masih di hari yang sama, kompetensi teknis mahasiswa Poltekkad melalui praktik mikrokontroler dan interface. Mahasiswa jurusan Teknik Elektronika Sistem Senjata Poltekkad melaksanakan praktik intensif mikrokontroler dan interface sebagai upaya penguatan keahlian dalam mengelola teknologi alutsista berbasis digital di ruang praktek Poltekkad. Kegiatan ini difokuskan pada pemrograman sistem tertanam, embedded system, dan integrasi antarmuka perangkat keras, yang memungkinkan mahasiswa merancang kendali otomatis serta sinkronisasi sensor secara presisi. Masih di hari yang sama, sebagai wujud nyata kepedulian sosial dan kemanunggalan TNI dengan rakyat, personel Politeknik Angkatan Darat secara konsisten menyelenggarakan kegiatan Poltekkad Peduli yang dilaksanakan setiap hari Jumat bertempat di Panti Asuhan Darul Azhar. Program rutin ini diisi dengan penyaluran bantuan serta interaksi sosial yang bertujuan untuk memberikan dukungan moral dan motivasi bagi anak-anak yatim piatu, sekaligus menjadi sarana bagi seluruh personel untuk mempererat tali silaturahmi dengan masyarakat sekitar. Sampai jumpa edisi selanjutnya. Salam Eka Wika Yuda Sakti.